Paloma and Her Prince, karya Rianti. Cerita lengkapnya dapat dibaca dalam buku karangannya yang berjudul Hadiah untuk Belahan Jiwa. Paloma, bagaimana tadi hasil perkenalanmu dengan orang tua Peter? Menyenangkan? Tanya ibunya pada waktu Paloma pulang ke rumah. Baik, Bu. Mereka baik, kata Paloma. Dari jawaban Paloma, ibunya bisa merasakan ada yang tidak beres dengan putrinya. Putrinya selalu menunjukkan luapan perasaan gembiranya di saat ia benar-benar gembira. Tapi jawaban dan senyuman putrinya malam itu tidak menunjukkan hal itu. Ibu Paloma segera menyusul putrinya masuk ke kamar tidur. Paloma, ada apa? Mereka menolakmu, tanya ibunya. Tidak, Bu. Mereka bilang aku cantik, baik, pintar, jawab Paloma. Lalu, tanya ibunya. Tiba-tiba Paloma menangis di pelukan ibunya. Kenapa, Paloma? Tanya ibunya dengan lembut. Bukankah semua yang dikatakan mereka itu benar, tanyanya. Iya, Bu. Tapi aku bukan putri raja. Sedang dia seorang pangeran, jawab Paloma sambil terisak. Maksudnya apa, anakku? Tanya ibunya lagi. Ibu, mereka sangat kaya. Gaya hidup dan cara berpikir mereka berbeda dengan kita, Bu, jawab Paloma. Ibunya terdiam. Ia mengelus rambut Paloma yang panjang. Kalau Peter bagaimana? Tanya ibunya. Peter selalu membelaku. Aku yakin ia sangat mengasihiku. Tapi tiba-tiba aku merasakan Peter menjadi Peter yang berbeda. Satu pandangan yang selama ini tak pernah kupikirkan tentang Peter. Selama ini dia adalah seorang pangeran yang sangat sempurna bagiku, jawab Paloma. Lalu, apa pandanganmu sekarang terhadap Peter? Tanya ibunya lagi. Dia baik, Bu. Tapi dia kaya, jawab Paloma. Apa yang salah dengan kekayaan itu? Tanya ibunya. Tidak ada, Bu. Tapi aku takut. Dalam pembicaraan dengan mama papanya tadi, aku menarik kesan bahwa sepertinya Peter tidak akan mau hidup tanpa kekayaan itu. Kekayaan adalah kebanggaannya. Ia terbiasa mempunyai jiwa sebagai putra mahkota yang dihormati dan dilayani. Mereka hidup dalam kelimpahan, sedang kita tidak, cerita Paloma. Ibunya terdiam, dipeluknya anak kesayangannya itu. Bagaimana menurut ibu? Tanya Paloma kemudian. Kalau menurut ibu, sebaiknya kamu menjaga jarak dulu dengan Peter, supaya kamu tidak terluka. Kamu belum betul-betul mengenal baik Peter ataupun keluarganya. Tunggulah dan amatilah, jawab ibunya. Kenapa, Bu? Tanya Paloma. Karena kamu bukan putri raja, anakku. Kamu adalah Paloma. Pangeran itu punya istana dan bergaul dengan putri-putri kerajaan. Di antara mereka pasti ada yang cantik, baik, dan pintar, jawab ibunya. Paloma mengerti arti namanya. Paloma adalah merpati kecil. Merpati itu tulus, bersih, setia, cuma kadang agak bodoh. Paloma, kata ibunya lagi. Bisa jadi orang tuanya satu kali akan berusaha mencarikan seorang putri raja untuk pangeranmu itu. Dan kalau benar apa yang kau katakan tadi, bahwa pangeranmu itu
sepertinya tidak dapat hidup di luar istananya, maka kemungkinan besar ia akan melepaskanmu. Tapi ingat satu hal, anakku, kau bisa terbang kemanapun saja engkau mau. Pangeranmu itu boleh melepaskanmu, tapi jangan biarkan ia mematahkan sayapmu, nasihat ibunya. Paloma mengangguk, mencoba mencerna nasihat ibunya. Suatu hari, Peter mendatanginya dengan membawa foto seorang gadis cantik. "Siapa itu?" tanya Paloma. "Ini adalah kenalan ayahku. Kemarin dia datang dari Taiwan dan aku disuruhnya menemani gadis ini. Namanya Lady." "Oh," Paloma mengerti. Mungkin bagi Peter tidak mengerti mengapa ayahnya memperkenalkan gadis itu kepadanya. Tapi bagi Paloma, dia sangat mengerti hal itu. Ia ingat perkataan ibunya. Paloma melepaskan genggaman tangan Peter dari genggaman tangannya. "Kenapa?" tanya Peter. "Kau cemburu dengan Lady? Kami hanya berkawan. Aku menemaninya karena Papa menyuruhku." Paloma menatap mata Peter dalam-dalam. "Peter, kau sangat baik. Tapi kukira kita mempunyai dunia yang berbeda. Kamu seorang pangeran yang tinggal di istana, sedang aku adalah Paloma yang terbang dalam kebebasan dari satu ranting ke ranting yang lain. Akan sulit bagimu untuk keluar dari istanamu dan terbang bersamaku," kata Paloma. Peter tertunduk. Ia tahu bahwa jika Paloma telah memutuskan sesuatu, tidak mudah baginya untuk mengubahnya. Paloma meninggalkan Peter. Dia mengingat pesan ibunya. Peter boleh melepaskannya, tapi ia tidak boleh mematahkan sayapnya. Karena itu Paloma pergi sebelum sayapnya menjadi patah.